Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uh, mata kuliah seminar, yakni membahas tentang analisis produksi ikan cupang jenis beta SP dengan metode manipulasi kelamin atau seks reversal. Jadi tugas ini merupakan tugas mata kuliah seminar yang diampu oleh Bapak Muhtarida SPD MSI untuk tugas UTS. Nah, sebagai latar belakangnya, ikan hias merupakan salah satu komoditas ekonomi non-migas yang potensial. Permintaan yang semakin meningkat baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini mendorong perkembangan budidaya ikan hias di Indonesia. Salah satunya adalah jenis ikan hias beta SP atau yang lebih dikenal dengan nama ikan cupang. Nah, ini jelas bahwa ikan hias ini merupakan salah satu jenis komoditas yang sangat potensial, permintaannya yang semakin meningkat, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, beberapa keunggulan di dalam budidaya ikan hias ini diantaranya yang pertama adalah teknologinya mudah diserap dan diterapkan. Nah, budidaya ikan hias ini dapat diusahakan dalam skala rumah tangga dan tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas. Ini jelas karena untuk lahan budidaya ikan hias ini hanya cukup modal akuarium saja. Jadi untuk skala rumah tangga budidaya ikan hias ini masih layak digunakan. Seterusnya adalah perputaran modal cepat. Nah, karena ikan hias ini sangat laku di pasaran sehingga perputaran modal usaha budidaya ini cepat seperti itu. Dapat dipanen dalam waktu singkat. Nah, hal ini karena ikan cupang di budidaya itu selama lebih kurang 3 sampai dengan 4 bulan. Nah, umur segitu ikan hias sudah dapat dipanen dan pangsa pasar yang menjanjikan baik di domestik maupun di tingkat ekspor. Salah satu kendala budidaya ikan hias cupang ini yaitu untuk mendapatkan ikan jantan cenderung lebih sukar karena jumlah benih ikan jantan yang diperoleh setiap pemijahan sangatlah rendah dan kualitasnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini jelas bahwa salah satu kendala di budidaya ikan hias cupang ini yakni kita sulit untuk mendapatkan ikan jantan karena jumlah ikan jantan yang diperoleh setiap pemijahannya itu sangatlah rendah dan kualitasnya pun tidak sesuai dengan yang diharapkan pembudidaya. Dalam satu periode pemijahan, biasanya anak ikan cupang hias hidup mencapai 60% betina dan 40% jantan. Jadi dalam satu siklus pemijahannya itu, ikan hias betina angka kehidupannya itu mencapai 60% dan angka kehidupan ikan jantan mencapai 40%. Padahal ikan hias yang laku di pasaran hanya yang berjenis kelamin jantan, kecuali untuk tujuan sebagai indukan betina. Nah, solusinya seperti apa? Solusi yang dilakukan adalah upaya pembentukan organisme monoseks yang dapat dihasilkan melalui metode manipulasi kelamin atau seks reversal dengan pendekatan hormonal sebelum terjadi diferensiasi kelamin. Jadi metode yang dilakukan atau solusi yang kami temukan adalah dengan melakukan metode manipulasi kelamin, yaitu dengan cara pendekatan hormonal sebelum terjadi diferensiasi kelamin. Nah, rumusan masalahnya seperti apa? Yang pertama, bagaimanakah keberhasilan aplikasi metode manipulasi kelamin atau seks reversal ini pada ikan cupang? Apakah berhasil atau tidak? Yang kedua, bagaimana jumlah perbandingan ikan jantan dan ikan betina setelah dilakukan manipulasi kelamin? Jadi kalau sebelum dilakukan manipulasi kelamin, indukan betina itu mencapai 60% angka kehidupannya dan indukan jantan mencapai 40%. Nah, apakah setelah dilakukan manipulasi kelamin ini angka kehidupan dari masing-masing jenis kelamin ikan akan meningkat seperti itu? Karena yang kita harapkan di sini ikan jantan lebih banyak angka kehidupannya dibandingkan ikan betina karena ikan jantan itu adalah ikan yang laku di pasaran.
Nah, tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui tingkat keberhasilan usaha budidaya ikan hias. Yang kedua untuk mengetahui kelayakan usaha budidaya ikan hias. Nah, setelah kita lakukan metode seks reversal tadi, kita seterusnya membandingkan apakah usaha ini layak dikembangkan atau tidak. Seperti itu. Nah, dalam penelitian ini perlu adanya batasan-batasan masalah agar terarah dan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan penelitian dengan batasan-batasan tertentu. Yang pertama, tempat penelitian ini dibatasi hanya di hatchery Universitas Tengku Umar. Yang kedua, sampel penelitian ini hanya menggunakan ikan hias cupang jenis beta SP. Jadi sampel penelitian ini tidak menggunakan jenis ikan lain, hanya menggunakan jenis ikan hias cupang jenis beta. Yang ketiga, metode analisis yang digunakan adalah metode evaluasi data dan studi terkait. Terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.